Selamat pagi, baik kita mulai pembelajaran kita, yaitu pembelajaran yang keempat. Di sana bisa kita lihat itu ada berbagai profesi, ya. Ada peternak, ada pilot, ada penari, ada dokter, ya. Oke, di halaman 35 itu dikatakan apa cita-cita atau impianmu? Apakah cita-cita itu? Cita-cita itu adalah impian kita yang ingin dicapai, ya, karena memiliki minat dan kesukaan. Kamu suka misalkan jadi pilot ataupun jadi guru, kamu berusaha untuk meraihnya, untuk mendapatkan pekerjaan tersebut. Itulah yang dikatakan dengan cita-cita, ya. Jadi di sini ada 5 pertanyaan. Coba kamu jawab sendiri, ya. Apa cita-citamu? Yang kedua, apa kegiatan yang kamu sukai di rumah? Kemudian yang ketiga, apa kegiatan yang kamu sukai di sekolah? Kemudian yang keempat, kegiatan apa yang menurutmu paling sulit, ya. Kemudian kelima, jelaskan kegiatan apa yang membantumu untuk meraih cita-cita, ya. Kalau ini berarti yang mendukung kamu untuk mendapatkan cita-cita itu kegiatan apa yang dapat membantumu. Ini kamu bisa jawab sendiri, ya. Oke. Kemudian untuk meraih cita-cita itu tidak langsung kita mendapatkan impian kita itu, ya, tetapi kita akan mengalami kegagalan ataupun masalah, ya. Jadi kalau kita mengalami kegagalan ataupun masalah, kita jangan langsung menyerah, kita jangan langsung kecewa pada diri kita sendiri, tetapi kita harusnya lebih semangat lagi, ya. Di sini ada dua orang tokoh, yaitu Michael Jordan, itu pemain basket dunia, kemudian Thomas Alva Edison itu penemu lampu listrik, ya. Di sini mereka tidak langsung sukses, tetapi di sini ada kisah mereka, kisah sukses mereka itu mengatasi kegagalannya bagaimana. Ini juga bisa kamu baca untuk lebih memotivasi kamu untuk meraih cita-cita kamu. Jadi kamu tidak hanya berpikir saya mau jadi langsung dokter, tidak langsung terwujud, tapi kita harus mengalami banyak usaha, mengalami banyak proses, dan mengalami banyak masalah nantinya. Jadi kita di sini tidak perlu langsung murung ataupun kecewa karena kita gagal sekali itu udah biasa. Jadi kita harus lebih semangat lagi untuk mencapai cita-cita kita. Kita bisa belajar dari kedua tokoh ini, ya. Oke. Apa mimpi Michael Jordan dan Thomas Alva Edison? Oke, tadi Michael Jordan itu menjadi pemain basket dunia, sedangkan si Thomas Alva Edison itu untuk menemukan lampu. Kegiatan apa saja yang senang dilakukan oleh keduanya? Tadi si Michael Jordan itu yaitu bermain basket, ya. Itu kesukaannya. Kalau si Thomas itu dia membaca banyak buku, ya. Itu dia pembaca banyak buku dan mencoba berbagai percobaan, ya. Kemudian yang ketiga, tantangan apa saja yang dihadapi Michael Jordan dan Thomas Alva Edison? Si Michael Jordan tadi dia masih kurang tinggi, makanya dia belum masuk ke tim basket. Sedangkan si Thomas Alva Edison dia dikeluarkan dari sekolah karena dia tidak dapat mengikuti pelajaran yang di sekolah. Keempat, bagaimana cara mereka menghadapi kegagalannya? Mereka terus berusaha dan mencoba walaupun beribu kali gagal. Inilah yang harus kita tiru, ya. Oke. Kemudian cita-cita kita itu memiliki perbedaan. Bukan hanya dengan teman, sesama kakak adik pun itu berbeda, ya. Coba kamu tanya kakak ataupun adik kamu ataupun abang, apa cita-cita? Cita-cita mereka pasti berbeda dengan kamu, ya. Kemudian dengan temanmu, apa cita-citamu? Tentu berbeda. Apakah kita kalau berbeda cita-cita dengan teman langsung kita membuat perbedaan? Atau langsung kita membuat jarak dengan teman? Tentunya tidak. Tetapi perbedaan itu yang akan saling melengkapi kita dengan teman kita, ya. Oke, bukan hanya di cita-cita yang berbeda.
Coba kita lihat di lingkungan sekitar. Ada agama yang berbeda-beda, ya, ada suku yang berbeda-beda, ada adat yang berbeda-beda. Contohnya seperti halaman 40. Kita lihat di situ ada suku di Indonesia, yaitu semua suku yang ada di Indonesia. Banyak perbedaan dari pakaiannya, dari tata riasnya, kemudian dari alat yang digunakan. Itu semua yang berbeda-beda, ya. Oke. Dari perbedaan itu, sikap yang harus kita tumbuhkan itu yaitu saling menghormati, saling menghargai, saling menerima keragaman budaya yang ada di sekitar kita, kemudian tidak membandingkan antara suku-suku yang satu dengan suku yang lainnya. Itulah yang harus kita lakukan, sikap untuk menyikapi keberagaman yang ada di sekitar kita. Ada juga yang manfaat keberagaman itu apa? Melengkapi satu dengan yang lainnya. Kedua, menumbuhkan sikap toleransi. Yang ketiga, menumbuhkan pengetahuan yang baru terhadap perbedaan itu, ya. Kemudian walaupun kita berbeda-beda, kita tetap satu. Itulah manfaatnya. Oke. Kemudian dari perbeda-bedaan itu, penyair membuat satu puisi yang berjudul Tanah Airku, Tanah yang Beragam. Ya, ini ada puisi Tanah Airku, Tanah yang Beragam. Di situ ada 4 bait. Satu bait ada 4 baris. Bait yang pertama, kamu menyebut dirimu orang Toraja. Dia menyebut dirinya orang Papua. Aku menyebut diriku orang Madura. Kami menyebut diri kami orang Indonesia. Ya, nanti diminta di sini apakah makna puisi bait pertama? Dapat kita tarik maknanya itu, walaupun berbeda-beda, mereka masih menyebut diri mereka itu sebagai orang Indonesia, atau walaupun berbeda-beda, mereka tetap sesama orang Indonesia. Itulah makna yang pertama. Makna yang kedua, kamu bersyukur dilahirkan di tanah para raja. Dia berterima kasih bergelar mutiara hitam. Aku bangga disebut sebagai punggawa. Kami bersujud dikenal sebagai Nusantara. Ya, maknanya itu mereka bersyukur dilahirkan di tanah Indonesia dan bangga menjadi bangsa Indonesia. Ya, itu dia makna yang kedua. Untuk makna yang ketiga dan keempat nanti Ibu ada kasih tugas. Oke? Kemudian keragaman di Indonesia tidak melulu tentang budaya dan tradisinya. Ada keberagaman alam juga mengakibatkan beragamnya sumber daya alam yang ada. Salah satu sumber daya alam yang tidak terbarukan adalah sumber daya berupa pertambangan. Oke, sumber daya alam itu adalah segala sesuatu yang berasal dari alam dan memiliki nilai guna untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Ya, jadi sumber daya alam ini berasal dari alam, yaitu untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Sumber daya alam itu ada 2, yaitu sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Kalau sumber daya alam yang dapat diperbaharui itu jumlahnya banyak hingga tak terbatas atau tidak akan habis. Itulah sumber daya alam yang dapat diperbaharui, yang tidak akan habis. Contohnya air, udara, tanah, tumbuhan, sinar matahari, dan hewan. Kemudian yang kedua itu sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Itu adalah jumlahnya sangat terbatas dan semakin menipis setiap waktunya atau yang dapat habis. Itulah kalau sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui, itu yang dapat habis. Contohnya gas alam, kemudian batu bara, minyak bumi, dan bahan yang dapat ditambang. Bahan yang dapat ditambang itu seperti emas, timah, nikel, bauksit. Jadi sumber daya alam itu ada 2, yang dapat diperbaharui itu yang tidak akan habis, dan yang tidak dapat diperbaharui itu yang dapat habis. Oke?
Jadi itulah materi kita pada hari ini. Ibu akan memberikan tugas nantinya. Silahkan dikerjakan. Tetap semangat dan salam sehat.